Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bihalalikan haramik waghnina bifadlik aman siwak. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Karena demi Allah, tanpa memohon pertolongan, kemudahan, kemurahan, niscaya kita akan menjadi manusia yang super sibuk dengan dunia kita, manusia yang mungkin tidak memiliki kesempatan karena kesibukan-kesibukan kita, urusan-urusan kita. Namun alhamdulillah, kita yang berada di musola Al-Arafah ini artinya memiliki nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat minimal minimal nikmat iman, Islam, sehat yang juga sempat Allah longgarkan waktu untuk sejenak saja kita bermajelis ilmu. Kemudian salam beserta salawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, uswatun hasanah kita semuanya, manusia terkasih Allah yang telah merampungkan risalah panjang ini, adinul haq ini, inna dina indallahil Islam, agama Islam yang semestinya menjadi pedoman hidup kita, yang semestinya menuntun arah hidup kita agar tercipta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar kita menjalani hidup di dunia dengan baik, berakhir husnul khotimah, kehidupan di akhirat juga baik. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti sunnahnya, menegakkan sunnahnya, kemudian bersolawat kepadanya, mudah-mudahan memantaskan diri kita untuk Allah kumpulkan kelak dengan Nabi terkasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sepertinya kita sudah lama sekali mboten pinanggih nggih mendah bermajelis, karena kemarin ada kegiatan dari LPM, dari wilayah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, untuk pembinaan masjid kita yang alhamdulillah terpilih menjadi masjid unggulan. Mudah-mudahan betul-betul unggul, yang saged dipun contoh, masjid percontohan. Namun memang perlu upaya yang sangat keras bagaimana masjid itu bisa makmur kembali, dipenuhi dengan anak-anak, kemudian anak muda, kemudian yang sudah mulai menua atau belajar menjadi orang tua, dan juga dipenuhi orang tua. Karena Nabi bersabda A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku sekitaran 60 sampai dengan 70. Aqallahum yajuzu dzalik, sedikit saja yang lebih dari itu. Sementara kita bersedih di masjid atau musola-musola lebih banyak dihuni usia-usia yang semestinya pun bonus seperti misal sekarang ini harusnya masjid itu menjadi pusat epicentrum kehidupan muslimin agar menjalani kehidupannya fid dunya hasanah. Bagaimana kehidupan akan membaik ketika epicentrum kehidupannya bukan di masjid? Nah, ini yang menjadi miris.
yang pastinya menjadi perhatian kita semuanya. Mudah-mudahan masjid kita yang sudah didaulat, sudah ditunjuk menjadi masjid percontohan betul-betul bisa dicontoh. Ngaten. Ini pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kabar gembira. Kemarin saya membaca beberapa jurnal dari satu buku yang kita dulu sempat bahas, rencana strategis pembebasan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Itu mengantarkan saya karena beliau El-Awaisi menasehati kita semuanya dengan dua hal nggih. Napa mawon? Kelalen. Nggih. Untuk kita sadar iman nggih. Sadar kembali. Bangkitkan kembali iman, kemudian bekali dengan ilmu pengetahuan. Karena founding father kita, Bapak pendiri persyarikatan kita juga menyampaikan hal itu. Islam itu adinul hadoroh, yang sekaligus adinul ilm. Agama peradaban, agamanya ilmu, sekaligus adinu dakwah, maka harus disiarkan, harus disebarluaskan begitu. Namun beberapa hal tadi kita sepertinya lewat hari ini. Peradaban dipegang barat, informasi nggih dipegang barat sebagai media dakwah nggih dipegang barat. Ilmu pengetahuan juga dipegang barat. Lah maka memang mau ndak mau terkait iman harus kita jaga, tapi memang ilmu lebih banyak hari ini kita harus dengan terpaksa nopo dengan sukarela itu memang harus mengadopsi banyak dari barat. Ngaten nggih. Lah salah satunya ada jurnal dari Mikom School of Business teng Amerika, Austin, Amerika, itu menyampaikan satu kabar untuk kita karena bisnis ini mereka mempelajari consumer behavior, okay. Perilaku konsumen. Barangkali termasuk kita juga mendapat perhatian, penelitian karakter konsumen itu seperti apa begitu. Maka di dalam jurnal ini ada satu penelitian yang mengabarkan kepada kita betapa dahsyatnya firman Allah yang tadi saya bacakan di Muqaddimah atau nggih. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusakihim biha. Jadi khud min amwalihim, ambillah harta mereka untuk membersihkan, yang mudah-mudahan juga menumbuhkan. Wasolli alaihi minasolataka sakanulahum, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa kalian itu menenteramkan bagi mereka. Wallahu samiun alim. Sungguh Allah maha sami', mendengar, lagi maha mengetahui. Lah ini saya cukup surprise dengan penelitian ini, karena sepertinya penelitian ini itu membenarkan ayat tadi. Lah, apa penelitiannya? Temuan dasar dari banyak eksperimen adalah bahwa orang-orang memperoleh lebih banyak kebahagiaan itu ketika membelanjakan uangnya itu niku diteliti nggih. Kebahagiaan misal kita membelanjakan untuk beli barang, kebahagiaannya berapa? Kemudian untuk membeli pengalaman kan boten berbentuk barang nggih. Misal piknik, nopo nonton film, nopo sareng keluarga seperti itu. Itu membeli pengalaman istilahnya. Itu levelnya yang paling tinggi adalah justru di memberi. Membelanjakan uangnya untuk berbagi. Kalau bahasa kita bersedekah. Jadi level tertingginya justru bersedekah atau zakat itu. Penelitiannya mengatakan begitu dari 2.600-an koresponden yang diteliti.
Jadi pertama memang misal penelitian terkait dengan bahagianya kita, happy-nya kita, bergembiranya kita ketika membeli barang. Misal HP nggih. HP kita beli 1 minggu pertama tesih seneng. 2 minggu, sebulan pun mulai bosan. Kesenangannya udah hilang, udah habis. Apalagi kalau seri terbaru keluar. Apalagi kalau melihat tetangga HP-nya juga baru, ampun, sudah selesai. Kebahagiaannya selesai sudah. Ning di level kedua itu ketika kita piknik niku kadang kebahagiaannya lama nggih. Nek kelingan seneng malih. Biyen ninyong nang pantai napa teng pundi nggih, bareng keluarga seneng banget. Lah itu kebahagiaannya itu bisa bertahan lama. Dan yang paling tinggi ternyata kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa memberi, berzakat. Semisal nggih napa malih dinten-dinten niki nggih banyak sekali musibah. Di daerah kita sendiri ada beberapa musibah di Pandanarum, di Kecamatan Karanganyar napa nggih Karanganyar nggih. Kemudian di Cilacap, di sekitaran kita saja sudah banyak musibah. Belum lagi yang luar biasa saking Aceh dumugi Medan napa pundi malih niku Sumatera nggih. Sumatera Barat juga. Jadi banyak sekali musibah. Sehingga memang ini kesempatan kita nun sewu bahasa glewean kula niku ini kesempatan kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Artinya memberi. Ayo mari kita memberi. Mari kita galang donasi. Insya Allah kita bahagia melihat mereka tertolong. Minimal sedikit tersenyum itu sudah membahagiakan sekali. Ini pengalaman ketika kami ke Cianjur dulu. Betapa 3-4 kecamatan itu betul-betul hancur rumahnya. Banyak orang kayak tatapannya kosong begitu ya. Ketika kita datang minimal mereka bisa tersenyum. Alhamdulillah Muhammadiyah membangun sekitar 600 huntara, hunian sementara yang sangat membantu mereka. Saya melihat ada kebahagiaan di situ. Minimal saya dipedulikan begitu. Dengan melihat mata-mata mereka yang mulai berbinar saja sudah sejuk sekali hati, nggih. Jadi bahasa glewean saya ini kesempatan kita berbahagia di atas penderitaan orang lain ngaten. Kesannya kasar tapi memang begitu nggih. Kita betul-betul marilah sedikit peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana, bisa jadi itu akan menimpa kita, nggih. Maka ada banyak kebahagiaan di situ. Kebahagiaannya itu menenangkan, nggih, ketika kita bisa memberi. Jadi bisa disimpulkan tingkat atau level kebahagiaan orang dengan hartanya itu justru ketika membelanjakannya. Untuk apa hartanya dibelanjakan? Bukan berapa banyak hartanya dikumpulkan. Lagi-lagi dalam satu penelitian, ini banyak penelitian termasuk Dr. Elizabeth Dunn yang menulis buku Happy Money. Happy Money itu happy gembira, money itu duit. Jadi duit yang bergembira begitu kira-kira. Itu juga mengatakan hal yang sama. Dan di penelitian yang lain terkait dengan harta, ini yang mengejutkan itu justru ketika ada penelitian terkait hoarding disorder. Hoarding disorder itu orang yang nun sewu ngapunten pelit, kikir, suka nimbun harta, suka disimpan baik daripada dikeluarkan. Padahal sebetulnya mungkin barang itu sudah nggak berguna bagi dirinya. Ini lebih baik disimpan daripada diberikan. Itu namanya hoarding disorder. Itu mengejutkan karena penelitiannya mengatakan justru berdampak buruk bagi penderitanya. Terus ternyata itu sudah masuk ke disorder, gangguan mental nopo penyakit lah, nggih. Kikir menimbun harta itu ternyata sudah masuk golongan disorder, penyakit lah. Mudah-mudahan kita
terhindar dari itu, karena kita kan juga diajarkan satu doa, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazani, dan seterusnya. Kita berlindung untuk terhindar dari sifat kikir. Ternyata karena memang ketika dilakukan penelitian ini mengganggu kesehatan mental. Lah maka dengan nasihat ringan, kemudian ngajak untuk bersedekah, itu terapi ternyata. Khud min amwalihim, bahkan minta diambil, nggih. Allah perintahkan kita khud. Allah perintahkan kita ambil. Bila perlu tanda kutip memaksa juga tidak apa-apa, karena itu kewajiban. Dan lebih jauh dari itu, sebetulnya kan Allah menginginkan yang terbaik bagi hambanya, nggih. Biar tidak sakit, kata senikulah. Kan betapa banyak hari ini orang punya duit tapi tidak boleh pakai duitnya. Pengen tumbas sate ora kena kolesterol, ngaten nggih. Lah daripada seperti itu, alangkah indahnya ketika kita punya banyak harta, kita juga makan bebas-bebas saja, itu akan lebih enak daripada uangnya dipaksa keluar untuk rumah sakit misal. Lah maka khud min amwalihim itu saya kok tadaburi ke arah sana begitu. Untuk kesehatan, untuk kebaikan orang yang diambil itu sendiri. Ngaten nggih. Lah ini saya bacakan penelitiannya ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sifat kikir lah. Kesehatan yang terganggu itu mental nggih, gangguan kesehatan mental. Perilaku menimbun seringkali berkorelasi dengan gangguan kesehatan mental lainnya seperti depresi, kecemasan sosial. Lah seniki lare-lare nem niku seneng banget anxiety itu apa? Saya kena anxiety, waduh. Cemas jebule, cemas. Lare-lare seniki gampang cemas. Nggih. Anxiety ini menjadi terkenal sekarang ini. Dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Hoarding disorder sendiri diakui sebagai gangguan mental yang serius dalam diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorder atau dalam kurung DSM-5. Jadi penelitian di barat itu, di Amerika itu sampai situ. Jadi Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jane nek asal kita manut saja, manut dengan Allah, insya Allah bahagia. Lah inilah yang kemudian beberapa kesempatan yang lalu saya radi usil nggih, ketika para pemateri khotib mengatakan mari kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam niki, janjane kita itu tahu apa enggak nikmatnya iman, kata seniku. Jangan-jangan enggak tahu sehingga gileres mawon, musola kosong, masjid kosong, karena mereka enggak tahu nikmatnya iman. Ngertine dipaksa-paksa terus mari masjid. Kita enggak pernah menunjukkan nikmatnya iman, begitu. Karena logikanya ketika sesuatu itu enak pasti diburu orang. Leres nggih? Kados kalau wingi kan saya juga menyampaikan, kalau saya kasih tahu ibu-ibu, bapak-bapak niki teng kali bodas wonten emas, dikut berbondong-bondong semua, penuh pasti kali bodas. Karena mereka tahu nikmatnya emas. Nek didol duite nggo bla 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 banyak hal. Lah, sementara untuk iman kita terlalu jahil ternyata. Kita terlalu bodoh untuk mengetahui nikmatnya iman. Maka dari itu beberapa kesempatan yang lalu kita membahas diagnosa keimanan. Jangan-jangan memang kita enggak tahu nikmatnya iman. Nggih. Lah, tanda yang pertama kan paling tidak teng Al-Anfal nggih. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika dibacakan asma Allah, sifat-sifat Allah, bergetar hatinya. Kalau belum bisa bergetar bagaimana? Begitu nggih kalau wingi. Ya nasihat Daqaq rahimahullah, wa kafa bil mauti waidon. Selalu ingatlah kematian. Ingat kematian, itu akan memutus kenikmatan dunia. Yang tadi terlalu obsesif, terlalu
minta ampun berkeinginan cukup besar terhadap suatu barang atau jabatan atau apapun, itu insya Allah akan reda ketika kita mengingat kematian, sehingga hati kita akan lebih tenang dari situ. Kita lebih takut kepada Allah daripada takut terhadap yang lain. Ngaten nggih. Paling tidak itu dulu untuk mendiagnosa iman saya masih terjaga atau tidak. Tentu lebih lanjut yang namanya iman mendatangkan napa? Wala takhofu wala tahzanu nggih. Tidak lagi ketakutan, tidak lagi cemas, anxiety wau, tidak khawatir dan juga tidak bersedih. Musuhnya manusia itu seringkali dua hal itu. Takut, sedih. Sepertinya ketika dikasih uang banyak tapi hidupnya penuh ketakutan, enggak nikmat. Uangnya enggak nikmat niku nggih. Cemas itu tuh enggak nikmat. Lebih baik kayaknya enggak usah punya uang sajalah. Orang khawatir kelangan misal, itu malah menenangkan nggih. Nah, sifat iman itu menenangkan. Apa tidak boleh punya harta enggak tenang? Boleh, sangat boleh. Beberapa saat yang lalu juga saya baru mengetahui, atau lebih tepatnya lebih jelas, lebih clear, itu yang mungkin kita nggak pernah sangka juga. Ada sahabat yang sangat kaya raya, luar biasa kekayaannya, tapi kita sendiri kurang mengetahui. Sahabat itu bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku harta kekayaannya itu 1.100 lebih triliun. Nggih 1.000 triliun lebih kados niku lah ben kepenak. Angka tepatnya saya lupa, kalau tidak salah 1.129 triliun. Kita setriliun saja menggeh-menggeh nggih. Kinten-kinten 1.000 triliun itu kaya atau banget? Kaya banget nggih. Itu Umar bin Khattab yang pada sebuah kisah ada orang Yahudi tanya, pengen mengadukan rumahnya itu digusur atau bagaimana dulu, pengen mengadu ke Umar, mengadukan umah inyong digusur ngaten nggih, untuk pelebaran masjid. Saat itu Umar sedang tiduran di emperan rumah nggih, sedang tiduran. Ditanya, saya pengen ketemu Khalifah Umar. Saya sendiri begitu. Tidak percaya awalnya nggih. Bayangannya orang Yahudi ini yang namanya khalifah itu pakai mahkota, pakai jubah, kebangsawanan nggih. Oh, kalau kamu cari yang seperti itu tidak pernah kamu temukan khalifah itu. Sayalah Umar bin Khattab. Nah, dari situ ada yang mengatakan orang Yahudi ini akhirnya malah masuk Islam karena kerendahan hati, sederhananya Umar bin Khattab, yang diketahui wilayah kekuasaannya itu luas sekali sampai Persia, luas sekali. Lah, ini rasanya lebih nyaman untuk kita ceritakan kepada anak kita. Bolehlah kamu berharta banyak, tapi juga bermaslahat, bermaslahat banyak orang. Lah ini yang sepertinya lebih menenangkan, yang juga sekaligus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ngaten. Kalau hanya sekedar kaya di bumi, sepertinya tidak bertahan lama. Ada satu artikel mengatakan paling nek memang kaya betul, itu kalau anaknya nggak bisa jaga, atau bisa jaga ning boten piawai begitu nggih, itu habis di generasi ketiga atau keempat. Jadi ketika saya baca, misal penderitaan itu melahirkan orang itu kuat. Nah, ini teorinya Ibnu Khaldun ya. Teorinya Ibnu Khaldun. Penderitaan itu melahirkan orang kuat. Orang kuat itu berjuang, nggih. Karena perjuangannya, karena kuatnya akan lahir keindahan. Sebut saja sukses, kaya. Ketika indah
sudah ada, biasanya orang tua ini nggak tegaan akhirnya kepada anak. Anaknya ngoro kena rekasa kayak nyong gemien. Begitu ya. Akhirnya anaknya minta apa-apa dituruti. Yang penting masih dalam kontrol begitu. Tapi apa-apa dituruti. Sehingga anak ini lahir menjadi generasi yang serba mudah. Dan nun sewu, mungkin generasi sekarang juga karena semuanya serba mudah. Tidak pakai perjuangan. Lah ketika anak biasa dituruti, maka dia tidak mau ribet, tidak mau capek. Ketika mereka berkeluarga, kira-kira anaknya bagaimana? Artinya cucu, nggih. Pasti lebih loyo lagi, lebih mager, cara bahasa lares niki, malas gerak, mager. Bagaimana generasi, nggih gembeng cara neriin. Generasi mager berkeluarga, mengeluarkan, mohon maaf, ketika memiliki keturunan, kata suki tambah mager. Jadi habis sudah di generasi keempat, generasi perintis yang luar biasa, gini membangun kesuksesan, kedua penikmat kesuksesan, pun mulai radi kirang niki, teng generasi ketiga telas, generasi keempat mau angsal ceritane tok. Kemudian buyutmu sugih. Misal ngaten niku. Lah, akan berakhir seperti itu kalau orientasi kita dunia, meninggalkan warisan dunia. Maka yang lebih hebat adalah mewariskan ilmu niku ngendikane Nabi. Sebagaimana hari ini kita tahu legenda manusia yang sangat baik bernama Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad al-Ansori, mereka orang-orang kaya, sahabat-sahabat kaya Nabi. Sampai hari ini masih Allah jaga keturunannya. Konon yang memberikan minum para jamaah haji teng Madinah, teng Mekah niku masih keturunan Sa'ad al-Ansori. Kalau Utsman tidak usah ditanya, nggih. Harta tumbuhnya saja 2,2 juta triliun. Utsman bin Affan 2,2 juta triliun niku kulo angel ngene mbayangaken. 2,2 juta triliun niku pripun. Karena sahabat yang tidak dikenal kaya saja yang bernama Umar 1.100 triliun. Namun yang berbeda dengan kita hari ini, kita ditakdirkan pada situasi zaman ketika makin kaya justru makin pelit. Nggih, jangan pakai kata pelit lah, mboten kepenak di rungokna. Tapi makin kaya itu kita makin rasanya kurang. Sehingga kita nimbun akhirnya. Yang dikeluarkan sedikit saja. Oke. Lah ini sudah hoarding disorder namanya. Lah karena itulah kemudian mengalami gangguan mental. Yang berikutnya rasa malu. Isin nyong ora tau zakat. Misal ngene iki. Akhirnya terisolir dirinya. Lah ini naudzubillahi min dzalik, enggak usah nunjuk sana dan sini, tapi kita jadi tahu, oh iya, berarti orang yang kemudian terisolir, napa nggih? Yang kemudian jadi akhirnya kurang membaur sekalian, itu ada perasaan yang harus dia lawan. Nggih. Mbok di stigma, mbok dicap, ketakutan yang jadi akhirnya banyak yang dia simpan. Lah, menyimpan ketakutan itu kan nggak enak sekali, nggak nyaman. Mboten, lah, nggih, pripun nggih? Hidup sekali kok menyimpan ketakutan kan nggak enak. Lah maka sekali lagi maha benar Allah dengan segala firman-Nya, empunlah kantun manut mawon. Manut saja sudah sama aturan Allah, karena kita diminta di dunia hasanah, mudah-mudahan kita kembali juga hasanah. Ngaten. Karena wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngaten. Lah, gangguan kedua itu isolasi sosial. Kemudian stres dan kualitas hidup jadi menurun. Kualitas hidup nggih. Jadi
tidak lepas dengan tetangga, karena kita juga diminta nggih, saudara terdekat kita kan tetangga. Paling tidak dengan tetangga nggih nopo baik. Ada seorang guru kami dulu mengatakan kalau pengen menilai orang itu baik atau tidak, lihat tetangga kanan dan kirinya. Pendapatnya gimana atas niku. Itu penilaian yang cukup sederhana tapi sepertinya otentik ngaten. Jadi Ustadz kami dulu menyampaikan hal demikian. Sampai sini ternyata materinya habis, sampun telas. Dados medang, ini saya isi tambahan, karena saya kok nopo rasa khawatir saya cukup besar terhadap pemakmuran masjid. Ketika saya menyampaikan masjid, jangan dipandang Baitussalam mawon nggih. Ada 15 masjid dalam tanggung jawab saya ini, aduh berat. Harusnya yang untuk di masjid-masjid kadang-kadang seharusnya itu paham yang namanya masjid yang musola. Karena setiap musola sudah kena hukum masjid, ada wakif, orang yang berwakaf. Tanah ini kan tanah wakaf, bukan perorangan lagi. Berarti sudah masuk kategori 1. Yang kedua, akad wakafnya apa? Kan mesti ibadah, tempat ibadah. Kemudian ada nadirnya, ada yang diserahkan pengelolanya begitu. Dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nadir. Maka kewajiban kami yang panjenengan percaya, para pimpinan ranting, kemudian mestinya ketua takmir dan jajarannya itu bertanggung jawab atas makmurnya semua musola di Losari. Kemudian yang keempat ada muwakafnya, ada yang menempati atau yang menggunakan wakaf ini. Dan alhamdulillah masih, walaupun tidak banyak. Kados niku nggih. Bismillah, mudah-mudahan ketika kita paham berdirinya masjid, dan dulu 15 abad yang lalu kenapa juga Nabi lebih mendahulukan masjid dibanding mendirikan rumah, karena memang masjid itu solusi umat, Banyak muhajirin yang nggak punya rumah, masa dikut, nek cara bahasa Losar ini dikut, dikut dewek-dewek kan mboten elok, sibuk sendiri-sendiri, bangun rumah sendiri-sendiri kan nggak elok. Lah maka memang Nabi mendirikan masjid dulu yang paling pertama. Entah itu di Kuba walaupun hanya transit sebentar, atau masjid yang kita kenal hari ini Masjid Nabawi. Itu kan yang mula-mula dibangun jauh sebelum rumahnya dibangun, ngaten. Lah, semestinya spirit itulah yang mendorong kita membangun masjid. Bisa disimpulkan, paling tidak yang sering saya sampaikan harus berdiri atas 4 pilar niku. Pilar Baitullah pasti sebagai rumah Allah. Hak-hak Allah harus diindahkan. Biasanya kita ini diminta makmurkan, anak-anak pada teka, ribut, gaduh. Nek kepengen tenang, anak-anak malah nggak ada. Niku apa domai, gara-gara domai tadi gah maring masjid misal. Orang tua si anak nggak mau ke masjid. Jadi semuanya itu nggak enak didengar. Dipaksa-paksa maring masjid, yang penting maring masjid ikhlas. Lah itu kalau udah mulai dewasa dikit itu alasannya yang penting ikhlas. Jadi nggak ada indahnya masjid itu. Sing cilik dolanan nang masjid diomehi. Akhirnya gah maring masjid nganti dewasa, nganti nikah, nganti duwe anak. Dipaksa-paksa maring masjid, akhirnya sudahlah nang masjid ora kepenak, nggo mangkate juga ora kepenak. Terus enggak ada enaknya memang masjid itu. Maka saya, ya Allah, saya resah ini. Jangan-jangan keimanan kita jadi geser begitu. Semestinya keimanan tadi menghilangkan rasa takut,
menghilangkan rasa sedih, menghadirkan rasa tenang. Lah nikulah iman yang sudah mulai bener itu. Bahkan di Yunus nggih 62 ayat 62 Allah ngendika. Oleh Allah, orang-orang yang sudah mulai dicintai Allah memiliki ciri. Cirinya apa? La takhafu wa la tahzanu. Tidak lagi ada rasa takut, tidak lagi ada rasa sedih. Adanya ketenangan saja. Sudah enggak pernah khawatir kehilangan. Jangankan kehilangan benda, sebentar lagi kita kehilangan nyawa. Kan kata seniko nggih santai mawon. Semua sudah dalam aturannya Allah. Kenapa kita resah? Orang yang resah itu orang yang sudah mulai kehilangan cahaya iman. Kata seniko. Jadi saya menyeru kepada diri pribadi tentunya, kepada Bapak Ibu semuanya, ayo kita hadirkan lagi iman itu. Sahabat Nabi itu kaya semua, rata-rata, nggih. Tapi orientasinya semakin kaya itu orientasinya untuk agama. Sebagaimana kemarin kita membahas Al-Hujurat, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, mereka akan berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya. Nego. Pernah nopo mboten kita dalam hidup ini betul-betul meniatkan diri kita memperjuangkan agama Allah dengan harta kita, dengan jiwa kita. Pernah nopo mboten satu momen sajalah. Ya Allah, hamba pengen berjuang, hamba pengen mati dalam perjuangan biar syahid, biar husnul khotimah. Niku empun nate nopo dereng? Lah nek dereng, maka mari mulai sentuh lagi. Kita kan seringkali mendoakan orang lain kalau meninggal mudah-mudahan husnul khotimah. Sudah sekarang konsentrasi ke diri masing-masing dulu. Kita doakan diri kita masing-masing, ya Allah mudah-mudahan hamba berakhir pada akhir yang baik, husnul khotimah. Sering saya sampaikan, husnul khotimah sih kayak ngapa atus niku nggih. Kalau bagi saya tentu mati dalam jihad. Artinya syahid, nggih. Maka gunakan persyarikatan ini untuk memperjuangkan agamanya Allah. Sehingga misal saya berangkat ke Al-Arafah lagi udan tapi niatnya jihad, mudah-mudahan Al-Arafah makmur jamaahnya kepleset, ngelundrung, bablas misal. Ya sendak apa-apa, berarti alhamdulillah itu sesuai dengan cita-cita. Mati dalam kondisi syahid karena sedang berjuang fisabilillah. Kemudian mudah-mudahan banyak orang-orang sekitar kita yang mencintai kita, yang memuliakan kita di hari akhir kita. Ngaten. Saya membayangkan husnul khotimah seperti itu. Maka mari kalau memang husnul khotimah menjadi tujuan akhir hidup kita, maka mulai rintis hari ini. Ngaten nggih. Akhirnya ketika saya membayangkan hal itu, dunia sudah kayak enggak ada artinya, nggih. Karena memang laibun wa lahwun. Dunia itu hanya main-main saja. Udah ya, jangan lama-lama balik lagi. Kan gitu kira-kira kalau kita sedang nasihati anak. Yang namanya main kan sebentar saja, sekelebatan saja. Masih asik harus pulang. Karena kita semuanya sudah pernah kecil, nggih. Lagi dolanan kon Bali. Lah, maka mudah-mudahan jangan terlalu asik lah dengan dunia. Dunia hanya sementara, dunia hanya permainan dan sendaguro semata. Ngapunten niki kata nasihate, tapi mudah-mudahan bermanfaat, nggih. Mudah-mudahan bermanfaat tentu bagi diri pribadi, bagi Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Mungkin itu yang bisa saya haturkan pada malam hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.